Oke teman-teman, sebelumnya kan kita sudah membahas wiring sederhana on off ya, mulai dari on off yang paling dasar, kemudian sampai ke latching, pakai lampu, pakai kontaktor. Kalau yang pakai kontaktor itu kita bisa ya pakai latching ya teman-teman, kita bisa ngunci. Jadi kalau misalnya kita tekan sekali, dia kontaktor bakalan aktif terus-terusan tanpa kita harus megang push buttonnya terus-terusan ya teman-teman. Tapi kalau lampu gimana ya teman-teman? Kan nggak ada wiringan, nggak ada apa sih kontak bantunya ya teman-teman kalau lampu tuh ya. Salah satu alternatifnya kalau kita mau latching lampu gitu kan, kita bisa memakai PLC. Nah, ini salah satu PLC yang kami jual ya teman-teman, merek Macmit. Nanti akan saya demonstrasikan bagaimana cara pakainya. Oh ya teman-teman, Eh, saya kali ini memakai PLC MacMed dengan kode MC11410BRD. Jadi setiap PLC itu kan punya spesifikasinya masing-masing ya teman-teman. Teman-teman harus lihat di nameplate-nya ini tipe apa, baru nanti teman-teman bisa tahu itu PLC-nya PLC yang seperti apa ya teman-teman. Contohnya MC11410BRD ini kalau kita jabarkan menurut katalognya ya teman-teman. Jadi ini saya tahu dari katalognya, bukan saya nebak ya teman-teman atau punya punya aturan secara umum yang dipakai di seluruh dunia enggak, tapi uh, saya tahu dari katalognya. Kalau dari katalognya MC100 itu artinya series PLC-nya. Sedangkan 14-nya itu artinya jumlah input digital. Kemudian 10 itu jumlah output digital. Kemudian B itu basic modul. Kemudian R itu tipe relay output. Kemudian D itu power supply DC 24 volt. Dari sini kita bisa tahu kalau PLC ini tuh butuh power supply DC 24 volt ya teman-teman. Jadi jangan langsung listrik rumah teman-teman buat nyalain PLC ini gitu. Nanti kebakar. Kalau sebelumnya kan kita lampu itu bisa langsung ya teman-teman, dari lampu ke dari listrik rumah kita langsung ke lampu ya teman-teman. Karena apa? Spesifikasi lampunya 220 volt AC teman-teman. Kalau ini kan 24 volt DC, nggak bisa. Jadi harus lihat power supply dulu supaya device yang mau kita gunakan tidak terbakar gitu. Kemudian kita menggunakan tipe relay output ya teman-teman. Kalau tipe relay output itu artinya dia itu arusnya bisa lebih besar ya teman-teman. Meskipun secara pemakaian jangka waktunya lebih pendek gitu ya. Jadi kalau untuk tipe relay punyanya MacMed ini, dia bisa dilewatin arus 2 ampere per titiknya ya teman-teman. Saya tahu dari mana ya? Tahu dari katalognya ya teman-teman. Jadi kalau di katalognya itu per titiknya tuh 2 ampere maksimum, per 4 titiknya 8 ampere, per 6 titiknya itu 8 ampere, atau eh, per 8 titiknya juga ada yang 8 ampere juga. Jadi tergantung pemakaian teman-teman. Teman-teman mau pakai berapa titik gitu. Kalau cuma satu titik dia oke lah, maksimum 2 ampere nggak apa-apa katanya gitu. Kemudian eh, tipe MC11410 BRD ini dia juga punya desain kutub input dan kutub outputnya ya teman-teman. Yang di atas ini kutub inputnya, yang di bawah itu kutub outputnya. Ini jangan bingung ya, MC11410 BRTAD, enggak, maksudnya bukan BRTAD gitu loh. Tapi BRTA atau BRD gitu ya teman-teman. Jadi kan ada tipe-tipenya. Nah, kalau BRD ini masuk dalam kategori MC11410 BRD gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa cek nanti di katalognya. Nah, setelah kita lihat ada uh, setelah kita lihat isi kutub-kutubnya, untuk kutub input dia punya SS. Udah cuma punya SS doang. Oh berarti PLC ini bisa mode syncing, bisa mode sourcing teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai sensor PNP atau NPN kalau seandainya nanti teman-teman pakai sensor. Nggak harus PNP aja gitu atau NPN aja, enggak. Tapi ini
bisa teman-teman atur mau mode syncing atau mode sourcing gitu loh PLC-nya. Tapi bukan berarti setiap kutub itu modenya beda-beda. Misalnya X1 modenya syncing, X2 sourcing, X4 syncing lagi, X5 sourcing. Jadi nggak seragam, nggak bisa ya teman-teman. Tetap dia harus seragam dari X0 ini sampai ke X15, dia itu harus seragam mode syncing ataukah mode sourcing. Pilih salah satunya gitu. Nah, kemudian untuk outputnya kita lihat ada 24 volt sama COM. Kalau yang COM yang ini kaitannya nanti sama cara wiring kita ketika kita memilih mau mode syncing atau sourcing. Nanti ya saya lihatin ya teman-teman. Jadi bukan berarti oh ini mengeluarkan 24 volt gitu PLC-nya, enggak ya teman-teman. Dia justru butuh 24 volt, bukan mengeluarkan 24 volt PLC-nya ya teman-teman. Kemudian eh ini Y0 COM 0, terus Y1 COM 1, habis itu Y2 COM 2, Y4, Y3, Y6, Y5, Y10, Y7, Y11. Kok yang Y4 sampai yang Y3 sampai Y11-nya nggak ada COM-nya ya? Ya terserah manufakturnya ya teman ya. Jadi kalau di sini berarti artinya kalau untuk Y0 itu cuma bisa eh, satu satu port COM ya teman-teman. Kalau Y sedangkan kalau yang COM 2 dia bisa eh, berapa nih? 4 8 bisa 8 port ya teman-teman. Y jadi COM 0 dia bisa satu port output, COM 1 dia bisa satu port output, COM 2 dia bisa 8 port output teman-teman. Nah, tujuannya apa sih ada kom-kom begini ya teman-teman? Ya sama aja kayak power supply ya. Ada kutub positif, ada kutub negatif gitu loh. Nanti kita mau nempatinnya yang positif taruh di mana? Di di Y1 kah atau di kom 1 gitu. Ibaratnya gitu. Misalnya kita colok positifnya Y1, berarti kom satunya nanti bakal yang jadi negatifnya teman-teman. Atau sebaliknya. Kalau misalnya ada 3 kom begini, berarti kita bisa beda kutub nih di 3 kom ini, gitu ya teman-teman. Misalnya yang kom 0 kutubnya pakai kutub 24 volt, atau yang kom 1 kita pakai kutub yang AC gitu kan. Yang kom 2 kita memakai kutub yang 12 volt gitu kan. Gitu teman-teman. Kenapa ada 3 kom yang berbeda, nggak satu kom aja ya teman-teman. Yang penting satu, kalau kita tahu oh ini tipe PLC-nya tipe relay, berarti satu kom itu maksimal 2 ampere ya teman-teman, nggak boleh lebih dari 2 ampere gitu. Kemudian ya ini yang tadi saya jelasin, SSR dia bisa pilih syncing atau sourcing. Kemudian ini saya tunjukin cara wiring input untuk mode sensornya PNP. Jadi kalau seandainya sensornya ini tipe PNP, kan begini arusnya ya teman-teman, dari power supply masuk ke catu daya sensor, habis itu terbagi arusnya ke dalam internal sensor, habis itu keluar ke masuk ke dalam PLC. Dari aliran panah ini sampai ke sini, kita tahu bahwa sensor ini dia itu berlaku sebagai sourcing sumber, sedangkan PLC-nya berlaku sebagai penerima atau sinking. Nah, itu ya teman-teman, seperti yang sudah saya kasih tahu sebelumnya tentang apa sih sinking apa sourcing gitu kan. Jadi kalau misalnya kita pakai sensor tipe PNP, sensor PNP-nya itu jadi sourcing dia modenya, sementara PLC-nya jadi sinking atau penerima ya teman-teman. Selanjutnya kalau kita wiring sistem sourcing seperti ini ya teman-teman, kita harus perhatikan apalagi sih yang dibutuhkan dengan mode wiring seperti mode wiring mode wiring yang
PLC-nya itu syncing, oh yang harus diperhatikan itu kutub SS sama COM-nya. Kutub SS sama COM-nya butuh kutub negatif, teman-teman. Itu. Kok bukan SS-nya aja, Bang? Kok COM-nya juga butuh kutub negatif ya? Itu dari manufaktur PLC-nya ya, teman-teman. Yang jelas, kalau kita pengen modenya mode PLC-nya itu syncing, ya kutub SS sama kutub COM-nya itu harus di harus dipasangkan ke kutub negatif power supply gitu. Nah, kemudian ini untuk sensor tipe NPN ya, teman-teman. Kalau tipe NPN kebalikannya. Jadi kalau tipe NPN PLC-nya berfungsi sebagai sourcing, dia mengeluarkan arus dari kutub X ini, mengeluarkan arus, terus dia masuk ke sensor, berarti sensor jadi apa? Jadi penerima, jadi sinking dia ya, teman-teman. Sensor jadi sinking, habis itu arusnya keluar, masuk ke kutub negatif power supply. Nah, kemudian kalau mode PLC-nya sourcing begini, apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan untuk kutub SS, COM dan lainnya gitu kan? Oh, ternyata ada tambahan, perlu wiring juga nih ke 24 volt ya, teman-teman. Jadi 24 voltnya harus disambung ke SS, sedangkan COM-nya harus disambung ke kutub negatif ya, teman-teman. Gitu. Jadi kalau tadi kan 24 voltnya nggak dilibatin ya, teman-teman, tapi sekarang 24 voltnya dilibatin karena kita ganti mode nih. Eh, sedangkan COM sama SS-nya eh sedangkan COM enggak nih. Jadi 24 voltnya mas di wiring ke SS, sedangkan COM-nya di wiring ke kutub negatif gitu ya, teman-teman. Kemudian setelah kita tahu gitu ya gimana wiring PLC-nya, jangan sampai salah ya, teman-teman, soalnya kalau misalnya wiring PLC-nya salah nanti nggak hidup, nggak kebaca sama PLC. Trigger yang kita lakukan di push button itu nggak kebaca di PLC nanti, jadi kita mau tekan push button nggak kebaca gitu. Setelah kita wiring PLC kan kita jadi tahu arah aliran arusnya, sinking kah, sourcing kah, dan bagaimana cara uh, membuat koneksi dari listrik rumah kita ke ke PLC tersebut gitu loh, teman-teman. Nah, jadi setelah mengetahui itu, saya membuat uh, waringan PLC untuk satu buah tombol start, satu buah tombol stop, satu buah lampu. Tujuannya untuk menjabarkan ke teman-teman gimana sih tadi caranya latching, tapi bukan pakai kontaktor tapi pakai lampu ya, teman-teman. Ya caranya wiringnya seperti ini kurang lebihnya. Nih saya ceritain dulu ya. Jadi power supply dia itu saya koneksikan ke eh satu daya dari rumah, jadi fasa dan netral dari rumah saya koneksikan ke power supply, kemudian saya jumper ke lampu. Lampu nanti akan diputus hidupin oleh relay pada output PLC Y1. Output PLC Y1 tentu butuh COM Y1, COM-nya ya COM 1 gitu kan. Nah, kemudian eh, karena ini power supply kutubnya kurang ya, teman-teman, jadi saya menggunakan tambahan terminal bar untuk kutub positif dan kutub negatif. Jadi saya tambah terminalnya supaya mencukupi untuk eh, catu daya PLC dan juga
input PLC yang ada di sini ya teman-teman. Arah alirannya untuk kutub positif dari power supply masuk ke kutub positif di terminal bar, kemudian satu kutub positif dari terminal bar masuk ke catu daya PLC 24 volt plus, kemudian satu kutub positif dari terminal bar masuk ke salah satu kutub dari NO tombol start, keluar di NO tombol start, habis itu masuk ke kutub X0. Nah, ini saya gambarin panah-panah kayak gini maksudnya biar ngasih tahu teman-teman kalau saya lagi pakai mode syncing ya teman-teman untuk wiring ini. Gitu. Sebenarnya saya bisa milih tapi saya oke lah saya pakai mode syncing aja dulu lah ya teman-teman biar gampang. Itu. Kemudian satu kutub positif yang lainnya saya masukkan ke tombol stop, push button stop, kemudian dari keluaran push button stop yang NC ya teman-teman. Biasa kalau push button stop itu kita pakai yang NC ya teman-teman, normally close. Nah, masuk ke X2 kutub PLC. Kemudian setelah terminal bar positif beres, kemudian masuk ke terminal bar kutub negatif. Terminal bar kutub negatif, saya ngambil daya dari kutub negatif power supply tentunya. Kemudian saya kutub negatif itu kutub negatif yang selanjutnya saya masukkan ke kutub negatif PLC untuk catu daya PLC. Kemudian karena kita tadi pakai mode syncing berarti SS juga membutuhkan kutub negatif ya teman-teman. Nah, makanya saya sambungin kutub negatif ke SS. Kemudian saya sambungin juga kutub negatif ke COM ya teman-teman. Jadi SS sama COM-nya butuh kutub negatif kalau mode syncing ya teman-teman. Begitu. Jadi oke, power supply udah aman, sudah tersambung. Mode syncing, SS sama COM-nya sudah saya sambung. Inputnya 2 tombol start sama stop. Yang start itu masuk ke X0, yang stop masuk ke X2. Kemudian saya juga sudah sambung outputnya di Y1 dan COM1 untuk lampu ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman melakukan perencanaan wiring itu, teman-teman melakukan wiring menggunakan kabel-kabel yang teman-teman punya ya, nggak apa-apa. Ini biasanya pakai kabel AWG ya teman-teman. Tapi ya terserah sih, yang penting kabelnya itu nggak kegedean juga nggak kecilan masuk sini ya teman-teman. Uh, ini kreasi saya sendiri ya teman-teman. Teman-teman milih jalurnya bebas gitu ya, mau mau power supply taruh sini atau PLC taruh sini gitu kan, pasti urutan kabelnya berbeda. Yang penting mengikuti wiring PLC gambar ini ya teman-teman. Jadi untuk kedepannya nggak perlu saya tunjukin lagi ya ini eh, cara apa sih fisik wiringnya seperti apa. Yang penting kalau udah baca eh, gambar wiring, teman-teman udah paham gitu kan cara wiringnya kayak gimana tanpa harus eh, nyoba wiring secara langsung gitu loh ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lebih fokus ke program PLC-nya daripada ke wiringnya gitu ya teman-teman. Kemudian ini setelah saya rapikan bentuknya jadi seperti ini. Oke, wiring sudah beres. ah Wiring sudah beres. Selanjutnya kita loncat ke program. Nanti saya akan ajarkan download program dari PLC, gimana caranya supaya PLC ini beroperasi sesuai tujuan kita, membuat lampu ini bisa latching terus-terusan hanya dengan menggunakan tombol start satu kali, nggak usah ditekan terus-terusan tombol startnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton.